Pemirsa, viral di media sosial, video anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang oleh massa pengunjuk rasa. Diduga massa kesal karena tidak ada solusi atas tuntutan masyarakat terkait penghitungan suara ulang. Video amatir merekam seorang anggota Komisioner KPU Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya. Massa kesal karena tak mendapatkan solusi terkait tuntutan mereka agar dilakukan penghitungan ulang. Aksi penyerangan itu dilakukan sejumlah orang yang terprovokasi. Beruntung petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa dan menyelamatkan Komisioner KPU ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya massa dari 3 desa menutup jalur lintas Sumatera mendesak penghitungan surat suara ulang di sejumlah TPS terkait pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Anggota BRIMOB bersenjata lengkap diturunkan untuk mengamankan aksi itu. Panwas Kecamatan Makossa mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan hitung ulang terhadap 17 TPS di desa Embacang Raya, Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Hilir. Sejauh ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu. Aksi massa bubar setelah surat rekomendasi dikeluarkan Bawaslu menyetujui tuntutan massa untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. 2 tim ses mengalami tekanan hebat usai calegnya gagal dalam Pileg 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa, sejumlah orang mengambil kembali bantuan paving block yang merupakan bantuan dari caleg yang gagal. Melamun dan meracau, itulah yang dialami Mursid, warga Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon di pelataran Padepokan Al-Bustomi. Tim ses salah satu caleg ini depresi usai caleg yang digadang-gadang meraih suara tinggi justru anjlok. 2 kali pemilihan ini ia gagal mengantarkan calonnya duduk di kursi legislatif tingkat kabupaten. Mursid pun memutuskan mencari ketenangan dengan mengunjungi Padepokan Al-Bustomi. Serupa dengan Mursid, Ibrahim juga mengalami hal serupa. Ia bahkan harus mengambil kembali amplop serangan fajar yang sebelumnya telah dibagikan kepada warga di daerah pemilihan 7 Kabupaten Cirebon. Di Padepokan ia mendapat terapi dan nasihat untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, nanti ini saya coba nasihatin dulu, ketika masih ngeblank ya nanti saya akan mandikan. Kalau mandikan masih ngeblank lagi nanti saya rantai, ikat di pohon aja. Bertahap berarti Kang ya? Bertahap. Sejauh ini sejumlah tim sukses yang datang belum termasuk dalam kategori depresi berat. Namun demikian pihaknya tetap melakukan terapi agar pemikiran yang kalut dari tim ses tersebut bisa kembali tenang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving bantuan salah satu caleg di Jalan Kenanga, Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempurna, Banyuwangi, Jawa Timur. Video diambilnya kembali tumpukan paving bantuan ini pun viral di media sosial. Warga menduga pengembalian paving diduga sang caleg gagal mendapatkan suara dari wilayah tersebut. Belum diketahui secara pasti siapa caleg dan dari partai apa yang memberikan bantuan paving tersebut. Awalnya ya tiba-tiba datang gitu aja. Ibu dikasih tahu nggak dikasih tahu. Tiba-tiba datang, terus saya tanya kapan masangnya, katanya setelah pemilu. Tapi nyatanya setelah pemilu diambil lagi. Kenapa? Katanya ya, caleg yang ngasih itu nggak jadi gitu loh, Bu. Warga menambahkan kondisi jalan memang telah lama rusak, terlebih saat musim hujan banyak kubangan air dan belum pernah diperbaiki. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, harga beras terus naik di Pasar Induk Beras Cipinang, melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sementara harga beras di sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara juga merangkak naik. Hal sama juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana harga beras juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur terus melonjak, bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat semakin khawatir lantaran harga beras yang dijual paling murah Rp13.000 per kilogram, sementara paling mahal Rp17.000 per kilogram. Harga beras kini mencapai Rp16.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Para pedagang mengaku banyak pembeli yang protes dengan mahalnya harga beras. Mahalnya harga beras berdampak pada pembeli dan pedagang yang dompetnya pas-pasan. Terlebih minimnya keuntungan yang didapat. Kalau kami enceran di pasaran itu sekitar paling murah 13.000. Paling murah 3, paling mahal ada 16, 17. Sebelumnya memang dijual dengan harga berapa, Pak? Ada yang 7.500 kalau dulu. Ya merasa gimana ya, ibaratnya di omset ibaratnya dapatnya 30%, kita menurun jadi 25%, jadi nggak dapat, nipis, belum bayar karyawannya, kayak gitu. Jadi menurun, iya keberatan lah ibaratnya lah. Enggak, biasa aja, malah tambah ramai. Iya. Pembeli dan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang meminta pemerintah segera mengendalikan harga beras. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mahalnya harga beras di Pasar Pagi Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga. Harga beras yang dikonsumsi masyarakat kalangan bawah sebelumnya dijual Rp50.000 per 5 kg. Namun kini naik menjadi Rp60.000 per 5 kg. Untuk mensiasati kenaikan harga beras, warga terpaksa membeli beras eceran per kilogram untuk mengantisipasi keuangan keluarga. Harapannya supaya beras stabilkan kayak seperti biasa, jangan beras saja semua, sembako. Kami keberatan, kayak kami yang rakyat biasa merasa keberatan sekali, karena untuk makan hari-hari aja kami udah kewalahan. Sementara itu kenaikan harga beras juga terjadi di pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Di Pasar Induk Larangan, Sidoarjo, harga beras premium yang sebelumnya dijual sekitar Rp72.000 per 5 kg, kini mencapai Rp77.500 per 5 kg. Sementara untuk harga beras medium kini dijual dengan harga Rp14.400 per kilogram yang sebelumnya sekitar Rp12.400 per kilogram. Dari Medan, Sumatera Utara dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. Seorang istri melaporkan suaminya ke Polsek Batu Aji, Kepulauan Riau. Pelapor mengaku rumah tangganya kerap diwarnai pertengkaran karena suaminya temperamental. Namun pemicu pertengkaran yang berujung penganiayaan kali ini adalah hal sepele, yakni perbedaan pilihan capres. Usai pencoblosan pemilu 2024 kemarin, ia tiba-tiba menanyakan pilihan calon presiden yang dipilihnya. Ia emosi saat tahu capres pilihan istrinya tak sama dengan dirinya. Karena KDR. Aja sih, Bu. Laporkan siapa? Laporkan siapa, Bu? Suami. Suami. Ya, masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ada masyarakat yang melapor dengan inisial NO, pekerjaan ibu rumah tangga, melaporkan terkait KDRT. Permasalahan KDRT yang dilaporkan terkait perbedaan pendapat pemilihan paslon. Tak terima perbuatan suaminya yang kerap main tangan, Nova bersama anaknya langsung membuat laporan kepada polisi di Polsekta Batu Aji. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa iNews melaporkan.